Terima kasih Bu Betty. Alhamdulillah Bu Betty ini teman Facebook saya nih. Dia sering balas Facebook saya. Dan memang luar biasa beliau bisa mengalokasikan waktunya. Bu, saya agak sedikit skeptis dengan program menggeserkan birokrasi ini. Kenapa ketika seperti Pak Gita tadi mengupgrade pegawainya, ternyata di ujung-ujungnya nanti ternyata cuma ketika pilkada yang jadi pimpinan cuma orang-orang yang ya mungkin agak biasa-biasa saja. Gimana Ibu mensikapi mungkin gap antara birokrat yang karir dengan orang yang mungkin saya bilang tiba-tiba gitu lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini ada pemimpin yang kayak Pak Gita, ada juga pemimpin-pemimpin yang tiba-tiba tanpa pengalaman, tanpa mungkin three C's-nya tuh nggak ada ya. Three C untuk mendapat trust itu ada three C's ya, competence, characters, dan connections ya. Nah kalau kemudian nanti pemimpinnya yang ada di situ tidak seperti Pak Gita, tidak bisa dipercaya, gimana? Apakah kita harus pesimis dengan upaya menggesitkan birokrasi? Oh, jangan pesimis Pak. Sebetulnya yang milih pemimpin itu siapa sih? Kita kan? Ya, the fact bahwa di Jakarta misalnya paling nggak babak pertama ya, orang seperti Jokowi yang punya track record, dia bisa menang padahal semua orang atau paling nggak semua survei mengatakan bahwa dia akan kalah, itu bisa menang. Artinya apa? Artinya pemilih itu sekarang udah lebih pintar. Ya jadi kita optimis deh bahwa kita semua ini makin pintar dan kita akan memilih pemimpin yang baik, yang pintar. Ya. Kalau perlu kita pengaruhi orang lain untuk memilih pemilih yang maksudnya untuk memilih orang-orang yang baik. Ya karena memang peran pemimpin itu sangat besar. Ya jangan pesimis Pak, karena sebetulnya yang membuat kita maju adalah optimisme. Dan tugas leader adalah membangun optimisme. Jokowi bukan, ini dia. Jokowi pintar apa enggak gitu ya. Kalau kata saya dia pintar, karena sebetulnya sebagai pemimpin itu ya ada 6 faktor. Ya 2 sebetulnya urusannya sama kepintaran, 4 itu urusannya dengan soft skills, drive, integrity, self confidence, kemudian kemauan untuk memimpin. Ya, jadi barangkali kalau saya nggak tahu IPK-nya dia berapa, mungkin juga nggak 3,5 ya. Tetapi memang nggak harus 3,5 kalau menurut saya. Ya ada 4 faktor lain yang membuat seorang pemimpin akan sukses. Kalau istilahnya dia, saya kan bukan kepala dinas gitu ya, saya pemimpin, calon gubernur. Jadi dia bisa tanya orang-orang yang di bawahnya memang ahli di bidang masing-masing. Ya. Yang lain, silakan. Masalah kesenjangan kecepatan, karena kan kalau ingin menggesitkan birokrasi, berarti leadernya udah cepat gini, banyak yang ketinggalan di belakang. Nah, bagaimana kira-kira yang ketinggalan itu, apakah ditinggalkan atau dirangkul atau gimana kira-kira? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ini pemimpinnya mau lari cepat, gitu kan? Ini ada orang yang larinya lamban, kita tinggal apa kita bawa lari? Ya, nah tentu pemimpin itu salah satu tugasnya adalah bagaimana kita bisa membuat segenap organisasi mau lari. Ya, mungkin nggak sekejap ya, membangun budaya itu nggak cepat. Ya, Pak Gita tadi sudah cerita. Kemudian saya kebetulan sekarang jadi komisaris di Garuda. Ya, Garuda itu juga perjalanannya mulai dari perusahaan yang rugi, barangkali layanannya jelek ya. Dan sekarang dengan orang-orang yang sama, karena di BUMN itu nggak gampang lepas-lepasin orang-orangnya dengan orang-orang yang sama.
dia bisa menjadi world best regional airlines. Ya, kelas dunia. Artinya apa? Orang itu bisa dimotivasi, orang itu bisa dirangsang, orang itu bisa dipengaruhi. Dan itu adalah tugas pemimpin. Apakah ada yang harus ditinggal? Ada, ya. Prinsip, kalau menurut saya prinsip kita adalah satu, dia integritasnya seperti apa. Kalau integritasnya jelek, itu tinggal aja. Ya, karena integritas itu adalah karcis masuk. Ya, tapi kalau masalah kinerja segala macam itu kita bisa rangsang, kita bisa pacu, kita bisa perbaiki, kita bisa motivasi. Ya, jadi yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Apalagi kalau orang yang tidak punya integritas dan pinter. Wah, itu bahaya itu. Capek kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita terpesona kepada kepandaian seseorang dan kita merasa ya udahlah karena dia pinter, integritasnya kurang, nggak apa-apa deh dimaafkan. Wah, capek itu. Memelihara yang seperti itu, karena jadi kayaknya sewaktu-waktu itu bisa ada yang menikam dari belakang. Jadi yang ditinggal yang itu, tapi yang lain kita rangsang, kita motivasi, kita dorong. Baik, ada pertanyaan lain? Sorry, ada satu di sana. Nanti habis itu ke sini. Terima kasih. Mas saya Adi, Mbak. Saya tadi nggak punya pertanyaan, cuman setelah mikir-mikir dapat pertanyaan juga. Daripada nggak buka nanti ya bingung. Iya, karena saya gratis dapatnya, jadi harus tanya. Jadi gini Mbak, saya barusan kepikir ya, kalau birokrasi ini kan ada sejarahnya ya. Jadi menyangkut yang Mbak Betty tadi itu arsitektur itu kan structure ya. Jadi kalau kita lihat, cuman sekarang konotasi birokrasi itu kan apa ya, government gitu ya. BUMN termasuk juga. Nah kalau kita lihat sebenarnya kan harusnya, ya tadi kita bicara leaders, cuman kalau saya lihat tadi Pak Gita ya, itu saya nggak melihat bahwa beliau itu men-touch sistem ya, kalau katakanlah di BKPM kan tadi cuman, ya biasanya pemimpin itu kan cuman nemplok-nemplok aja ya, jadi untungnya seperti yang Telkom sudah lakukan, Pak Cacu itu kan memang mensekolahkan puluhan atau ratusan, ribuan, sehingga bisa sustainable, cuman kalau tidak men-touch sistemnya itu ya biasanya pemimpinnya yang bagus pergi ya itu akan kolaps lagi, balik lagi ke semula. Sampai nunggu mungkin yang disekolahkan itu bisa meng-create, membuild up sistemnya. Jadi kalau kita lihat birokrasi itu kan kalau kita lihat dari ilmunya ya Mbak ya, itu kan ya kalau Jack Welch katakanlah yang jadi dewanya leadership itu kan dia itu juga men-touch sistemnya. Kalau kita lihat birokrasi itu struktur organisasinya itu seperti apa? Kalau kita lihat orangnya juga apakah bisa-bisa satu kotak itu isinya 5 orang loh Mbak. Kalau kita lihat struktur di birokrasi. Nah itu gimana cara menggesitkannya? Kan harus di-touch itunya, tidak sekedar pemimpinnya tadi TOEFL harus segini, terus bahasa kan. Mohon ditinjau dari segi itunya. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Mungkin Pak Gita waktunya cuma sebentar sekali bicara aja, jadi dia nggak bicara menyeluruh. Tapi betul, structure itu harus dibenahi. Ya, ada pemimpin yang pada saat dia pimpin bagus, begitu dia tinggalkan kok balik lagi. Ya, artinya apa? Artinya dia belum berhasil membangun structure dan sistem. Ya, jadi memang structure dan sistem itu harus dibangun sehingga ketika dia pergi perusahaannya tetap bagus. Ada pemimpin yang bangga, tuh kan saya udah nggak di situ rusak kan, harusnya nggak boleh bangga ya. Kalau organisasinya ditinggal dan nggak jalan, oh berarti dia belum membangun sistem di mana di dalamnya termasuk structure dari organisasi ya. Saya mulai dengan swasta dulu ya. Tadinya organisasi banyak organisasi termasuk IBM karena tadi kelamaan barangkali nggak ada pesaing ya, ada suatu periode 20 tahun itu
kita hasil research kita mengenai mainframe itu tidak terkalahkan. Ya. Jadi selama 20 tahun itu kita nggak punya saingan. Baru belakangan kita punya saingan. Ya, karena keluar Unix, species dan sebagainya, tiba-tiba saingannya banyak ngeroyokin. Ya. Nah, 20 tahun itu membuat beberapa organisasi kita menjadi sangat hierarkis. Lapisannya itu banyak dan akibatnya jarak dari atas sampai ke bawah itu jauh. Decisions menjadi lama. Jadi ada suatu periode di mana IBM itu mengalami kerugian yang terbesar dalam sejarah korporasi Amerika. Ya, kemudian kita melakukan transformasi dan salah satunya adalah merubah strukturnya, membuat lebih dekat ke pelanggan dan lebih orientasinya keluar. Jadi betul struktur itu perlu diperbaiki dan saya pikir yang dilakukan oleh yang mudah terlihat yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah dia juga merubah strukturnya. Ya, misalnya ada layanan satu pintu, ada itu kan merubah structure sebetulnya, sesuatu yang tadinya approvalnya itu di masing-masing dinas dikumpulkan menjadi satu di dalam satu atap, sebetulnya reporting lainnya kemana-mana. Ya, tapi itu dia membangun structure. Jadi structure itu memang harus dibangun. Budaya juga harus diperbaiki agar sustainable, agar ketika pemimpinnya keluar organisasinya tetap baik. Kadang-kadang kita berpikir, oh kalau birokrasi nggak bisa dirubah. Bisa. Kadang-kadang kita kurang berani aja untuk merubah. Atau banyak yang nggak mau bersusah payah untuk merubah. Tetapi itu bisa. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada pertanyaan, ada tiga. Yang satu tadi sudah ditanya mengenai struktur organisasi, karena kalau saya lihat di birokrasi itu biasanya panjang ya, tidak ramping. Ya, itu sudah dijawab. Yang kedua adalah apabila seseorang ya dari swasta, kebetulan ini kan beliau dari top swasta ke pegawai negeri, ke pemerintahan itu di level atas. Kalau masuknya di layernya di bawah atau di tengah, itu apa yang harus dilakukan? Itu nomor satu. Nomor dua adalah yang saya lihat adalah kadang strateginya bagus, tapi implementasi di bawahnya kurang karena selain sistem yang tadi disebutkan, ya sistem baik apakah itu struktur maupun IT ya yang mendukung. Tetap dalam hal ini hubungannya dengan program kerja dengan anggarannya. Kadang di program kerjanya ada, tetapi di anggarannya tidak ada. Itu saja. Ya, terima kasih. Ini Pak Gita enak masuk di atas gitu kan. Yang masuk di tengah gimana, yang masuk di bawah bagaimana gitu kan. Memang betul kalau kita semakin tinggi kita, influence kita semakin besar. Ya, jadi Pak Teddy bilang ya udah kamu ke atas dong supaya bisa bikin perubahan gitu kan. Tetapi kan nggak semua orang masuk di atas. Gimana caranya kita kalau kita masuk di bawah atau di tengah ya. Jadi satu pegang prinsipnya bahwa kalau kita ada bedanya antara manajemen dan leadership ya. Dua-duanya penting ya. Kalau manajemen itu dia position power. Ya, jadi dia powernya itu berdasarkan posisi. Jadi kalau saya direktur keuangan maka saya punya otoritas seperti ini. Saya bisa melakukan approval untuk jumlah tertentu ya. Tapi kalau kita bicara leadership itu dia tidak menggunakan positions power tetapi menggunakan influence power. Jadi jangan heran ada yang namanya formal leader, ada yang namanya informal leader. Jabatannya mungkin nggak tinggi-tinggi amat, tetapi dia didengar. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau kita ada di bawah atau di tengah. Kita influence orang yang bisa kita influence. Prinsipnya adalah leadership itu tidak tergantung kepada posisi. Kita pengaruhi orang yang kita bisa pengaruhi dan percaya makin lama pengaruhnya itu akan makin besar. Ya, itu tadi mengenai kalau kita masuknya di bawah. Berikutnya apa saya lupa. Ya. Bagaimana kalau strateginya bagus tetapi
nggak ada anggarannya sehingga nggak bisa direalisasikan. Nah ini dia. Memang cara yang banyak dikritik di birokrasi kita adalah cara penganggaran yang masih konvensional. Ya, jadi ada salah seorang rekan saya yang, dia protes habis-habisan. Dia dikasih anggaran, taruhlah 1 miliar. Dia harus menyelesaikan 3 proyek. Ya, ternyata dengan 1 miliar itu dia menyelesaikan 4 proyek. Dan dia dimarahin karena melakukan suatu proyek yang tidak ada di dalam anggarannya. Itu memang kemudian itu yang hal-hal seperti itu memang harus diperbaiki ya. Cara penganggaran kita harus reward system. Jadi semakin dia bagus, anggarannya semakin besar. Kalau sekarang kalau nggak ngabisin anggaran, tahun depan dipotong. Nah itu harus diperbaiki. Tetapi kalau saya perhatikan beberapa sudah menerapkan, Jokowi misalnya ya, dia by the way kebetulan saya dulu Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award ya, jadi saya dan Jokowi waktu itu pemenang ya bersama dengan Wali Kota Jogja. Jadi saya mempelajari detailnya, itu aja sih, nggak ada maksud apa-apa. Nah, dia itu punya keberanian, ya. Biasanya gini, orang bertanya, kenapa sih dia kok bisa banyak proyek-proyek yang signifikan, yang kejadian di Solo, ya? Yang dia lakukan adalah kalau yang lama itu biasanya dibagi rata, ya, duitnya misalnya anggarannya taruhlah 200 miliar, dibagi rata, semua dapat, semua dinas-dinas itu dapat. Dia enggak. Dia pilih sesuatu yang signifikan untuk direalisasikan. Jadi dia pilih tahun ini prioritasnya misalnya 2 inisiatif. Itu saja. Yang lain hanya menjalankan business as usual. Ya, setelah ini jalan, tahun depannya dia pilih lagi 1 atau 2 inisiatif. Ya, itu yang dia lakukan. Ya, jadi memang kadang-kadang tadi kalau istilahnya Pak Gita adalah fearlessness, ya, keberanian, tidak takut, ya, bahwa selama ini dibagi rata, dia nggak takut untuk berubah. Kenapa sih harus dibagi rata? Pilih aja 2 dulu atau 1 dulu setahun, berhasil. Ya, 1 itu kita lakukan karena gede taruhannya, dibikin sukses, detailnya di scrutiny sehingga berhasil. Ya. Orang kan kalau berhasil itu self confidence-nya naik. Oke, tahun depan berikutnya, tahun depan berikutnya. Banyak tantangan pasti, banyak yang protes pasti. Orang yang kebagian anggaran pasti protes. Ya, tetapi memang keberanian itu menjadi sangat penting. Kalau dia percaya bahwa ini akan berhasil, maka dia lakukan itu dan dia lakukan hingga berhasil. Jadi itu yang bisa dilakukan agar strategi itu inline dengan anggaran dan karenanya bisa sukses. Jangan sampai strategi kita dibunuh oleh kita sendiri gitu ya. Strateginya hebat, nggak dikasih anggarannya. Ada yang lain lagi? Ya, silahkan Bu Lili. Bu, pertama kali terima kasih atas undangannya. Bu, saya selama ini mengamati di birokrasi itu, kebetulan saya kan pensiunan di suatu perusahaan. Yang pertama itu saya dengar kalau sebagai leader itu harus speed and accurate. Tapi kenyataannya di lapangan kalau speed, cepat, kerjaannya nggak akurat. Kalau akurat teliti sekali, tapi lambat, ya kan, itu 1. Kedua, ada seorang pekerja yang biasanya suka nanya. Ya, nanya ini, nanya itu, kadang-kadang mengungkapkan kebenaran. Itu dianggap oleh suatu perusahaan vokal, cannot get along with, ya kan? Sehingga banyak pekerja yang memilih jadi Mr. atau Mrs. People Pleaser aja. Kata, ini istilah dari James Stephen, buku Line Thinking, ya kan? Bagaimana yang pertama, supaya kita bisa speed and accurate. Terus yang kedua, bagaimana seorang pemimpin menghadapi pekerja yang banyak idenya, yang sebenarnya itu tidak untuk menentang atasan, tapi untuk kepentingan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya bagus ya.
Kita pilih speed atau kita pilih accurate? Ya kita mesti dua-duanya. Mulainya dari mana? Mulainya kita percaya dulu bahwa kita bisa mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Kadang-kadang kita mindset kita ini udah kesetel. Mesti milih mau cepat atau mau akurat. Ya karena mindsetnya di set seperti itu, maka kita secara tidak langsung keseluruhan dari kita itu menganggap ya kalau cepat ya nggak akurat. Kalau mau akurat ya harus lama. Ya, jadi pertama mindset kita dirubah. Ya, satu bahwa kita bisa membuat keputusan yang cepat dan akurat. Yang kedua kita libatkan orang. Ya, jadi dan ini ada hubungannya sama yang kedua pertanyaan Anda ya. Kadang-kadang kita semakin tinggi posisi kita, ya, semakin kita mau didengar, tidak mau mendengar. Padahal ya sekarang ini zaman berubah cepatnya setengah mati. Kalau kita nggak mau ngedengerin orang lain, kapasitas kita kan sangat terbatas. Kita nggak mungkin ada di setiap tempat. Jadi kita memang harus mendengarkan orang lain, termasuk yang vokal-vokal ya. Jadi ketika kita jadi pemimpin memang ego tuh harus diturunkan. Kalau dimarah-marahin, diomel-omelin, ada orang yang ngomongnya itu vokal seakan-akan dia paling pintar sendiri, kita bodoh banget gitu. Ya, itu bagian dari suatu kepemimpinan. Ya, karena tim tugasnya membuat organisasinya sukses, ya, membuat timnya sukses. Dan ketika kita mendengar ya, meskipun pendapat yang salah pun ya, itu akan membuat kita belajar lebih banyak. Oh, ternyata persepsi dia itu seperti itu. Berarti ada yang salah dari komunikasi kita sehingga persepsinya berbeda. Ya karena komunikasi itu bukan apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang ditangkap oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau dia pengertiannya salah, yang salah siapa? Ya kita. Kita mesti cari cara yang lain lagi untuk berkomunikasi. Nah, seringkali juga actions speak louder. Ya, jadi kita mesti ada quick wins, ada suatu prestasi. Ya, jadi sama seperti Pak Gita tadi kan, ada prestasi di sana. Jadi ketika ke Bali dia ngomongin soal Nusa Tenggara. Ketika dia atau Maluku atau apa ya. Jadi tergantung dia kasih contoh yang lain. Ya. Satu, manas-manasin, yang kedua membuat orang percaya bahwa ada loh hasilnya. Kalau semangat bisa. Ya, jadi confidence itu sangat besar pengaruhnya. Ya. Masih ada yang masih punya energi untuk bertanya? Kalau nggak ada, saya mau jawab pertanyaannya Mbak Nungki. Nungkinya mana ya? Oh, itu dia ada di belakang. Tadi pertanyaannya adalah QB Leadership Center harus juga masuk ke birokrasi ya. Kalau kita sih dengan senang hati. Kita, by the way, kita banyak diminta bicara kayak misalnya di Bank Indonesia kita secara teratur mengisi di sana dan beberapa institusi pemerintah ya. Kemudian juga saya duduk di Komite Inovasi Nasional, Dewan Riset Nasional yang isinya orang pemerintahan ya. Banyak orang pemerintahannya. Di dalam setiap kesempatan kita mencoba untuk expose mereka. Yang disampaikan oleh Pak Gita itu benar ya. Dia mengirim orang 11 bulan ya di internship magang di organisasi yang dilayaninya. Karena kalau kita bisa menghayati orang lain, maka kita akan tahu sebetulnya apa sih yang dirasain oleh mereka itu. Kadang-kadang kita berpikir jadi pengusaha itu gampang, gitu ya. Kalau belum pernah jadi pengusaha, itu kita akan berpikir jadi pengusaha itu gampang. Dia bisa diporotin, suruh bayar ini itu, ya. Itu kalau belum pernah jadi pengusaha.
Tetapi kalau kita udah pernah jadi pengusaha dan ngerasain gimana sulitnya dapat izin, gimana sulitnya dapat ini, perspektif kita akan berbeda. Dan kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi kuncinya memang kita harus menempatkan posisi kita di tempat yang lain. Termasuk juga ketika saya dealing dengan pemerintahan ya. Termasuk saya mesti adjust, kira-kira kenapa ya dia berpikir seperti itu. Karena kalau kita nggak mencoba melakukan itu dan kita frontal terus, yang terjadi kita nggak didengar, disingkirkan. Ya, padahal kita ingin mempengaruhi. Kalau kita ingin mempengaruhi, tentu kita harus membangun trust. Dan untuk itu kita harus tahu cara berpikir birokrat supaya nyambung. Ya, apa? Di daerah. Ya. Saya pikir gini, yang di daerah sebetulnya kalau menurut saya ya, dengan sistem otonomi daerah, harapan kita itu sebetulnya di daerah. Kenapa di daerah? Karena daerah itu lebih skopnya lebih terbatas. Ya. Jadi kalau kita milih pemimpin daerah yang bagus, disitulah akan terjadi perubahan. Jadi kuncinya adalah kita mesti memilih pemimpin yang bagus di daerah-daerah, wali kota, gubernur. Nanti pemimpinnya yang melakukan itu. Ya, setuju. Baik, kayaknya udah mendekati. Barangkali saya undang teman dari Pak Nurholis dari Warta Ekonomi untuk menutup acara ini dan kita bisa lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol sambil berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia yang besar kita bisa menyelesaikan acara sore ini dengan tamu yang luar biasa dan seperti tamu-tamu istimewa Leadership Series memang dirancang untuk tidak menghadirkan tamu yang tidak istimewa dan selalu saja tamu yang kami undang adalah tamu yang punya bukan sekedar track record dalam pengertian sukses tapi yang terpenting adalah integrity. Di situ termasuk yang tadi diuraikan oleh 3 hal yang diuraikan oleh Pak Gita Wirjawan. Nah, terima kasih juga kami sampaikan tadi ternyata ada satu hal yang menurut saya bisa ditangkap di sini Bu Betty ya. Rupanya mungkin memang semangat menyebarkan leadership itu memang harus disebar di kalangan birokrasi-birokrasi kita. Barangkali mungkin ke depan kita harus menjaring peserta juga dari paling tidak generasi-generasinya, Jay-Z-nya sama Justin Bieber-nya di kalangan birokrasi mungkin harus banyak kita undang untuk menghadiri acara-acara Leadership Series kita. Baik, kesempatan ini juga kami nyampaikan mohon maaf karena ada perubahan jadwal yang sangat mendadak karena kita biasanya mengadakan Leadership Series selepas maghrib, biasanya jam 7-an ke atas sampai biasanya larut malam karena sangat menarik dan selalu ada extended time karena banyak peserta yang kemudian secara informal menyambung pembicaraan, dialog dan sebagainya selain sosialisasi dengan sesama peserta. Kami mohon maaf karena memang ini permintaan dari Pak Gita Wirjawan yang tidak bisa hadir pada jam yang semestinya kita lakukan pada pukul 19-an itu. Nah, sekaligus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas nama Warta Ekonomi dan QB International atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dan jangan lupa 2 bulan lagi kita ketemu di seri leadership yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk semuanya.